Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Siti Aisyah dari kelas 2022 kelas C dengan NPM 222151082. Nah, pada kali ini aku akan men-sharing nih tentang materi perbandingan. Nah, lanjut. Nah, jadi apa sih yang mau aku bahas? Nah, yang mau aku bahas itu ada pengertian dari perbandingan, lalu ada sejarah perbandingan, yang ketiga ada syarat perbandingan, dan yang keempat jenis-jenis perbandingan. Nah, tujuan dari pembahasan saya memaparkan materi ini, yang pertama untuk mengetahui makna dari perbandingan, yang kedua mengetahui sejarah dari perbandingan, yang ketiga mengetahui syarat dari perbandingan, yang keempat memahami tentang jenis-jenis perbandingan. Nah, yang pertama-tama, apa sih itu perbandingan? Nah, perbandingan adalah suatu proses membandingkan nilai dari dua besaran sejenis, biasa dinyatakan secara sederhana dan dalam bentuk pecahan. Nah, yang pertama-tama, apa sih itu perbandingan? Nah, perbandingan adalah suatu proses membandingkan nilai dari dua besaran sejenis, biasa dinyatakan secara sederhana dan dalam bentuk pecahan. Kemudian, apa sih sejarah dari perbandingan? Nah, perbandingan pertama kali ditemukan oleh seorang ahli matematika dari filsafat Yunani, yaitu Pythagoras. Pada masa lalu, matematika tidak hanya berkaitan dengan bilangan. Matematika digunakan untuk menjabarkan filsafat dan memahami keindahan. Nah, kemudian apa sih syarat-syarat dari perbandingan? Syarat-syarat dari perbandingan, yang pertama, perbandingan tidak akan berubah nilai. Yang kedua, buat ke bentuk yang paling sederhana. Yang ketiga, dalam menyatakan perbandingan, satuannya tidak perlu disebutkan. Yang keempat, menyamakan satuan besarannya. Nah, selanjutnya ini ada skala. Nah, jika kalian membuka peta, pasti kalian tuh akan tahu menemukan skala. Skala merupakan perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Biasanya skala ditulis dengan awalan 1/sekian. Nah, contoh skala itu ada 1/500.000. Skala juga bisa kayak 1/250.000, 1/250 gitu. Secara sistematis, skala dirumuskan sebagai berikut. Nah, rumusnya itu ada JP/JS. Ingat-ingat, skala itu rumusnya JP/JS. Nah, JP di sini keterangannya itu jarak pada peta dan JS itu jarak sebenarnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor perbesaran dan pengecilan. Faktor perbesaran atau pengecilan adalah perbandingan antara hasil perbesaran atau pengecilan dan ukuran awal benda. Secara matematis, faktor perbesaran dan pengecilan dirumuskan sebagai berikut. Nah, faktor perbesarannya itu ada ukuran benda hasil perbesaran dibagi ukuran awal benda. Lalu faktor pengecilannya itu ada ukuran benda hasil pengecilan dibagi ukuran awal benda. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis perbandingan. Ada 3, yaitu ada perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, dan perbandingan terkait selisih dan jumlah. Nah, perbandingan senilai nih. Nah, perbandingan senilai adalah perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu nilai variabel diperbesar. Nah, contohnya perbandingan senilai ini ada jumlah barang, lalu ada jumlah nilai tabungan, lalu ada jumlah pekerja, dan lain sebagainya. Nah, rumus dari perbandingan senilai ini ada A1 sama dengan B1. Nah, terus di bawahnya ada A2 sama dengan B2. Kalau saya sendiri ngapainnya begitu, tapi ditulisnya A1 atau A1 dibagi A2 sama dengan B1 dibagi B2 gitu. Nah, dari A1 sendiri itu artinya jumlah objek, lalu A2 itu jumlah objek, lalu B1 sama dengan nilai objek 1, lalu B2 sama dengan nilai objek 2.
Nah, kemudian perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu nilai variabel diperbesar, maka nilai variabel lain akan ikut mengkecil. Contoh perbandingan berbalik nilai ini ada perbandingan kecepatan kendaraan dengan waktu tempuh, jumlah hewan dengan waktu makan habis, jumlah pekerja dengan waktu menyelesaikan pekerjaannya, dan lain-lain. Nah, kalau kita pakai logika nih, logikanya ada misalkan nih dari perbandingan kecepatan kendaraan dengan waktu tempuh. Nah, kalau misalkan kendaraannya makin cepat, kita makin waktunya itu makin sedikit gitu ya. Jadi gitu kalau perbandingan berbalik nilai. Kalau misalkan kita melajunya sekarang di tol itu macet, kan otomatis kecepatannya berkurang, maka waktunya juga waktunya juga akan semakin lama. Nah, kemudian kalau misalkan jalan tolnya lancar, tidak ada macet, nah kan waktu tempuhnya itu kan akan semakin cepat gitu. Nah, untuk rumusnya sendiri itu perbandingan berbalik nilai itu ada A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Nah, jadi B-nya itu antara B sama A-nya itu ada salah satu yang dibalik. Bisa B-nya yang dibalik, bisa A-nya yang dibalik gitu. Nah, kemudian ada perbandingan terkait jumlah dan selisih. Biasanya digunakan untuk menentukan perbandingan umur, jumlah, uang, dan tinggi badan. Nah, rumus dari perbandingan jumlah ini ada yang pertama, banyak objek. Rumusnya itu banyak objek sama dengan nilai perbandingan objek dibagi jumlah perbandingan dikali jumlah objek. Nah, rumus perbandingan selisih banyak objek sama dengan nilai perbandingan objek dibagi selisih perbandingan dikali selisih objek. Nah, ada lagi nih perbandingan bertingkat. Perbandingan bertingkat merupakan salah satu perbandingan yang melibatkan lebih dari satu perbandingan. Nah, itu saja dari saya. Apabila ada kata yang salah ucap, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.